takut ada celurit, didobrak pintunya karena saya lari, karena saya kan diambil semua. Kelompok pemuda menjarah sebuah warung makan usai terlibat tawuran di kawasan Johar Baru, Jakarta Pusat. Ibu, Bapak turun! Diduga akibat korsleting listrik, 3 rumah warga di Setiabudi, Jakarta Selatan hangus terbakar. Pohon tumbang menimpa rumah dan sepeda motor saat angin kencang menerjang wilayah Kota Bogor, Jawa Barat. Pasca kenaikan harga bahan bakar minyak, harga kebutuhan pokok di ibu kota Jakarta naik hingga 30%. Halo, selamat pagi pemirsa. Senang sekali saya Dani Maulana menemani Anda dalam Fokus Pagi hari ini Senin 5 September 2022. Dalam 1,5 jam ke depan, saya akan hadir dengan rangkaian informasi dan peristiwa terbaru yang telah dihimpun tim redaksi kami hingga dini hari tadi. Langsung saja kita awali informasi di Fokus Pagi. Pemirsa, 2 kelompok pemuda terlibat tawuran di kawasan Johar Baru, Jakarta Pusat. Usai saling serang, 1 kelompok pelaku tawuran menjarah sebuah warung makan dan menggasak uang 1 juta rupiah. Tawuran antar 2 kelompok pemuda terjadi di Jalan Keramat Pulau Gundul, Johar Baru, Jakarta Pusat pada Minggu sore. 2 kelompok saling terang menggunakan botol, kayu, dan batu. Bahkan ada yang membawa senjata tajam. Aksi tawuran dipicu ulah kelompok pemuda asal Tanah Tinggi yang tiba-tiba menyerang warga Keramat Pulau Gundul. Sebuah rumah makan jadi sasaran kebrutalan 1 kelompok pelaku tawuran. Selain merusak warung, mereka juga menjarah makanan dan menggasak uang 1 juta rupiah lebih dari dalam laci. Pemilik warteg, seorang wanita, berhasil menyelamatkan diri dari keberingasan kelompok pemuda itu. Mengantisipasi tawuran susulan, polisi melakukan penjagaan di lokasi. tiba-tiba dari sana tuh bawa senjata tajam kayak semua dari seberang. Dari sana, semua dari seberang, semua. Gak ada yang dari sini. Tiba-tiba datang langsung ke warteg. Enggak buka warteg. Dia nantangin dulu yang di sana. Saya kan takut, saya tutupin dong, saya pergi. Pas saya datang ke sini, tiba-tiba udah nggak ada duitnya. Berapa yang diambil, Mbak? 1 juta lebih. Sementara itu tawuran 2 kelompok warga juga pecah di kawasan Manggarai, Tebet, Jakarta Selatan. 2 kelompok warga saling serang menggunakan senjata tajam, membuat sejumlah pengendara tidak berani melintas. Tawuran yang melibatkan 2 kelompok warga terjadi di dekat terowongan atau underpass Manggarai, Tebet, Jakarta Selatan. 2 kubu saling menyerang menggunakan batu, kayu hingga berbagai jenis senjata tajam. Pemicu tawuran diduga dendam lama antar 2 kelompok yang sudah terjadi bertahun-tahun. Selain meresahkan warga, hal ini juga membuat arus lalu lintas kendaraan terganggu. Sejumlah pengendara yang datang dari arah Jalan Tambak menuju ke arah Pasar Rumput tidak bisa melintas. Tawuran berhasil dibubarkan aparat kepolisian dan arus kendaraan pun kembali normal. Warga berharap polisi meningkatkan patroli keamanan wilayah untuk mencegah peristiwa serupa terulang kembali. Di informasi berikutnya, kebakaran menghanguskan 3 rumah di Jalan Minangkabau Dalam, Setiabudi, Jakarta Selatan pada Minggu malam. Diduga kebakaran terjadi akibat korsleting listrik. Ibu, Bapak turun! 4 rumah di Jalan Minangkabau Dalam, Menteng Atas, Setiabudi, Jakarta Selatan hangus terbakar Minggu malam. Hembusan angin yang kencang serta banyaknya bahan material yang mudah terbakar membuat kobaran api dengan cepat membesar. Api dengan cepat menyambar ke bangunan di sebelahnya. Meski terlambat, petugas dibantu warga mencoba melokalisir lokasi agar kebakaran tak semakin meluas. Suku Dinas Penanggulangan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Selatan mengerahkan 19 unit mobil damkar termasuk 60 personel untuk memadamkan kobaran api. Menurut pemilik rumah, kebakaran diduga akibat korsleting pendek pada arus listrik. Kurang tahu deh, Bang. Ini yang korsleting sih. korsleting. Iya, listrik. Ini yang kebakar rumah atau kontrakan atau apa, Bang? Rumah, Bang.
Ada korban? Dari rumah abang ya? Iya. Dari rumah abang. Nah terus itu kira-kira ada berapa rumah bang yang menderita? Ini ada tiga. Ada 3 rumah. Jadi sama abang jadi 4. Ini Enggak. kontrakan atau apa? Tiga sama rumah saya. Ya. 3 rumah. 3 rumah. Ada korban jiwa nggak sih Bang? Kagak ada sih, aman alhamdulillah. Tidak ada korban jiwa dalam musibah kebakaran ini. Namun, kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Johan Teruna melaporkan dari Jakarta. 3 unit peti kemas yang difungsikan sebagai bengkel dan tempat istirahat sopir truk di kawasan Marunda Cilincing, Jakarta Utara hangus terbakar. 2 truk trailer yang terparkir di lokasi pun ikut terbakar. Asap hitam pekat mengepul dari lahan parkir truk trailer di kawasan Marunda, Cilincing, Jakarta Utara Minggu sore. 3 unit peti kemas yang difungsikan sebagai bengkel dan tempat istirahat para supir truk terbakar. Kobaran api cepat membesar karena banyaknya oli dan ban yang berada di dalam peti kemas. Tidak hanya menghanguskan peti kemas, kebakaran juga menimpa 2 unit truk trailer yang diparkir di lokasi yang sama. Untuk memadamkan api, petugas pemadam kebakaran harus menggunakan busa karena banyak bahan kimia yang ikut terbakar. Mobil kebakar 2. Kalau kontainernya ada berapa Pak? Kontainernya ada 3. Ada 3? Iya. Korslet merembet-rembet, akhirnya keseluruhan, nggak ada yang ketahui. Sementara diduga asal api dari listrik ada informasi dari teman-teman yang di TKP tadi lagi nyalain jet pump. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran dan saat ini Polsek Cilincing masih melakukan penyelidikan. Muhammad Nur melaporkan dari Jakarta. Di informasi berikutnya, hujan deras yang terus mengguyur membuat sejumlah desa di Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah kembali diterjang banjir bandang. Akibatnya ratusan rumah warga terendam. Banjir Desa Uwak, 1 unit. Rumah warga di pinggir sungai ini hanyut terbawa derasnya banjir bandang. Tak hanya itu, banjir bandang juga membuat jembatan penghubung 2 desa putus sehingga akses transportasi lumpuh total. Banjir bandang ini kembali menerjang setelah hujan deras terus mengguyur Kecamatan Bunta, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah Minggu sore. Akibatnya, ratusan rumah di sejumlah desa terendam, sementara areal pesawahan dan perkebunan warga juga terdampak sehingga gagal panen. Syamsuddin Tobone melaporkan dari Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah. Diduga dampak pengurukan sungai, 13 titik jalan longsor di Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan. Sementara itu di Bandung Barat, Jawa Barat, jalan penghubung antar 2 kecamatan terputus akibat tertutup longsoran tebing. Jalan utama yang menghubungkan Kecamatan Cikalong Wetan dengan Cipendei, Bandung Barat pada Minggu pagi lumpuh total setelah tertutup material longsor sepanjang 50 meter. Kendaraan roda 2 maupun roda 4 tidak bisa melintas. Untuk bepergian, warga harus menempuh dengan berjalan kaki. Longsor terjadi setelah dipicu oleh curah hujan yang tinggi di wilayah Bandung Barat sejak Sabtu malam. Kondisi tanah yang labil menyebabkan longsor mudah terjadi. Hingga Minggu sore, upaya untuk menyingkirkan material longsor masih dilakukan oleh BPBD, TNI, dan Polri. Sementara itu warga Tanjung Harapan, Barito Kuala, Kalimantan Selatan mengeluhkan jalan longsor sepanjang ratusan meter diduga dampak pengerukan sungai. Ada 13 titik jalan longsor di kawasan ini dengan panjang sekitar 250 meter. Karena membahayakan keselamatan warga dan pengendara, perbaikan harus sesegera mungkin. Kami mengumpulkan dari pihak proyek, pihak konsultan, pihak pihak kepala desa yang aparat terkait seperti apa penanganan yang dampak dari pembangunan tersebut. Nah, jadi kami sudah mungkin setelah kita ke lapangan ini mungkin kami serahkan ke proyek seperti apa penanganannya. Kami sebagai kontraktor siap untuk melaksanakan apa diperintah proyek. Sedangkan di Deli Serdang, Sumatera Utara, diduga struktur tanah lemah, tembok kamar mandi dari salah satu rumah warga di Tanjung Morawa ambles ke jurang sedalam 30 meter. Tidak ada korban akibat peristiwa ini. Warga berharap pemerintah daerah segera membuat penahan tanah labil, diantaranya berupa bronjong di sekitar tebing, guna mencegah jatuhnya korban jiwa.
Sejumlah informasi lainnya akan hadir usai berkumandangnya azan subuh untuk wilayah ibu kota DKI Jakarta dan sekitarnya. Di antaranya adalah pengendara mobil serta penumpang kritis usai minibus yang mereka tumpangi terbalik. Tetaplah bersama kami di Fokus Pagi. Selamat menunaikan ibadah salat subuh untuk Anda warga DKI Jakarta dan sekitarnya. Kini kita lanjutkan informasi di Fokus Pagi. Pemirsa, cuaca buruk yang melanda kota Bogor membuat belasan pohon besar di sejumlah jalan roboh. Sementara itu angin puting beliung yang terjadi di Kabupaten Bandung sempat membuat warga panik dan menimbulkan kerusakan. Inilah rekaman video amatir saat angin puting beliung menerjang kawasan Cimenyan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat Minggu sore. Angin kencang terjadi sekitar 20 menit disertai hujan deras. Tidak ada korban jiwa akibat peristiwa ini. Namun, sekitar 120 bangunan rumah warga dan warung mengalami kerusakan. Di satu desa, untuk Cimenyan sendiri sekitar 126 rumah untuk data sementara, untuk Mekar Saluyu sendiri sekitar 26 rumah, sedangkan untuk di satu kelurahan Cibenying, satu kendaraan tertimpa pohon tumbang. Angin kencang juga terjadi di kota Bogor Minggu sore. Bahkan, terjangan angin sampai menyapu sejumlah gerobak dan sepeda motor di kawasan Taman Alun-Alun, Kota Bogor. Selain itu, sebuah pohon raksasa di Jalan Cidangi yang juga roboh, menimpa bangunan rumah milik mantan wali kota Bogor, Ahmad Syam, dan beberapa sepeda motor. Amukan angin juga membuat sejumlah pohon dan tiang listrik bertumbangan di Kelurahan Pasir Mulia, Kecamatan Bogor Barat. Dari data BPBD setempat, bencana pohon tumbang dan longsor terjadi di 25 titik terpisah. Saya minta juga BPBD dan Perumkin bergerak cepat agar pohon-pohon yang sudah tua, ya sudah membahayakan, ya segera saja ditangani ya, supaya tidak nanti membahayakan. Demi keselamatan, warga diimbau berhati-hati dan mewaspadai cuaca buruk yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir. Tim Liputan melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, seorang pengendara motor tewas seketika usai kendaraannya tersenggol sebuah bus di Jalan Raya Bogor, Pasar Rebo, Jakarta Timur pada Senin dini hari. Korban tewas dengan kondisi luka parah, terutama di bagian kepala. Kecelakaan terjadi saat korban melaju dari flyover Pasar Rebo menuju ke arah Cijantung, Pasar Rebo, Jakarta Timur. Menjelang pertigaan lampu merah Cijantung, motor korban tersenggol sebuah bus saat akan menyalip. Korban terjatuh, sementara motornya sempat masuk kolong dan terseret bus. Korban yang belum diketahui identitasnya tewas seketika dengan luka parah, terutama di bagian kepala. Jasad korban dievakuasi ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Kecelakaan lalu lintas tunggal terjadi di lingkungan kampus Universitas Khairun Ternate, Provinsi Maluku Utara. Dalam kecelakaan itu, pengendara serta penumpangnya kritis. Warga dan mahasiswa dikagetkan dengan kecelakaan tunggal di areal kampus Universitas Khairun Ternate, Maluku Utara. Mereka berusaha menolong pengendara serta 3 penumpang minibus yang terbalik. Kecelakaan tunggal diduga akibat pengendara melaju dengan kecepatan tinggi meski berada di kawasan kampus. Di lokasi kejadian, pengendara serta 3 penumpang termasuk salah satu seorang bocah berusia 6 tahun luka-luka setelah mobil menabrak pohon hingga terbalik. Ini tadi kendaraannya di turunan terus pas tikungan, mungkin mereka karena kecepatan lumayan tinggi, terus si pengendaranya juga ini panik, makanya tadi mereka naik ke trotoar nabrak akhirnya mobil. Ada berapa korban, Pak? Sementara untuk korban yang sudah kita cek tadi di rumah sakit itu ada 5, itu semuanya perempuan dan anak kecil juga, Pak. Akibat kerasnya benturan menyebabkan kondisi mobil ringsek di bagian depan. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti terjadinya kecelakaan. Zuhri Samaneri melaporkan dari Ternate, Maluku Utara.
Setelah pemerintah mengumumkan kenaikan BBM, antrean masih terlihat di sejumlah SPBU. Di Kabupaten Lebak, Banten, kendaraan roda 2 dan roda 4 mengantre panjang. Sementara itu akibat harga solar naik dan langka, nelayan di Muara Angke, Jakarta terpaksa berhenti melaut. Ratusan kapal nelayan di Muara Angke, Jakarta bersandar di tepi laut. Tidak banyak kegiatan yang dilakukan oleh nelayan. Naiknya harga BBM, baik subsidi maupun non-subsidi, berdampak kepada mereka yang mencari peruntungan di laut. Sejak naiknya harga BBM, nelayan memilih tidak berlayar. Selain karena sulit mendapatkan solar, kenaikan harga juga menjadi alasan mereka. Antrean panjang kendaraan roda 4 yang sebagian besar truk terjadi di sejumlah SPBU di Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara. Antrean kendaraan mengular di SPBU di Jalan Ki Hajar Dewantara. Kendaraan menunggu giliran untuk mengisi solar. Para sopir mengaku rugi karena selain waktu yang terbuang, pengeluaran mereka juga membengkak. Di Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak, Banten, puluhan kendaraan roda 2 dan roda 4 memadati sejumlah SPBU. Sebagian warga tidak mengetahui jika BBM bersubsidi sudah naik. Meski demikian, mereka pasrah atas keputusan pemerintah terkait kenaikan harga BBM. Pasca kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM, tarif angkutan umum di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat ikut naik. Selain itu, pemerintah Kota Bogor secara resmi juga mengeluarkan kebijakan penyesuaian tarif angkutan umum. Kenaikan harga BBM membuat pemerintah Kota Bogor menerapkan penyesuaian tarif angkutan kota atau angkot. Kenaikan tarif mencapai 42% dari Rp3.500 menjadi Rp5.000 bagi penumpang umum. Sementara bagi pelajar, tarif yang sebelumnya Rp3.000 naik menjadi Rp4.000 per sekali jalan. Nantinya, Dinas Perhubungan setempat akan mensosialisasikan kepada supir angkot melalui organisasi angkutan darat Organda Kota Bogor. Kami juga melakukan penyesuaian tarif angkutan kota gitu ya. Jadi malam ini akan saya tanda tangan ya. Draftnya sudah ada untuk kemudian segera disosialisasikan kepada Organda, melalui Organda ya kepada seluruh warga Kota Bogor. Selain itu, Pemkot Bogor juga akan menyiapkan perangkat aparatur dinas sosial untuk membantu pemerintah pusat dalam menyalurkan bantuan langsung kompensasi kenaikan BBM. Kenaikan tarif angkutan umum juga terjadi di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Seperti yang terjadi pada angkot trayek Cigasong Kadipaten. Tarif angkot naik dari Rp7.000 menjadi Rp9.000 atau naik Rp2.000. Ya, naiknya. Naik 1.000 lah. 1.000 apa 2.000? Kalau jauh 2.000, jarak 1.000. Cigasong, terminal jadi 9.000. Pihak Organda Kabupaten Majalengka telah mengeluarkan surat edaran penyesuaian tarif angkutan umum menyusul naiknya harga BBM. Tim Liputan melaporkan. Pemerintah memastikan kenaikan harga BBM bersubsidi untuk menyelamatkan keuangan negara. Menyusul tingginya beban subsidi pemerintah yang mencapai Rp502,4 triliun. Alih-alih meringankan beban keuangan negara, ternyata kenaikan BBM kerap menimbulkan polemik di masyarakat hingga penolakan di sejumlah wilayah. Di ibu kota, kenaikan harga BBM subsidi menuai polemik dan protes dari masyarakat. Ada yang pasrah, ada pula yang menolak karena mereka harus mengeluarkan uang tambahan untuk membeli BBM. Ini kan bahan istilahnya kebutuhan kita setiap hari. Gitu, seperti bahan pokok aja, dikit-dikit naik. Kalau bahan pokok masih enak, masih bisa turun. Kalau BBM nggak pernah turun, naik terus. Kaget nggak sih Pak, kok mendadak sekali begitu? Ya karena harga minyak dunia kan naik, gitu ya kita sadar aja lah. Oh, gitu. Jadi Bapak tidak masalah dengan ada kenaikan ini? Tidak. Selain itu, efek lainnya harga beberapa kebutuhan pokok serta sayur mayur juga ikutan naik hingga di kisaran Rp10.000 per kilogramnya, mulai dari cabai rawit hingga bawang merah. Para pedagang kini khawatir telur ayam dan daging sapi yang belum mengalami kenaikan harga ikut terkena dampaknya. Naik sedikit-sedikit naik ya, cabai rawit sekarang 60. Iya, udah naik. Kemarin sempat 50. Cabai keriting kemarin sempat 70, sekarang udah 90 lagi. Begitupun dengan ongkos angkutan bus antar kota dan provinsi seperti tujuan luar Pulau Jawa naik sebesar Rp40.000.
Pemerintah memastikan kenaikan harga BBM bersubsidi untuk menyelamatkan keuangan negara menyusul tingginya beban subsidi pemerintah yang mencapai 502,4 triliun rupiah selain tren harga minyak dunia yang terus melambung. Pemerintah juga mengalokasikan bantuan sosial lebih dari 24 triliun lebih dari pengalihan subsidi BBM ini. Di antaranya bantuan langsung tunai mencapai 12,4 triliun rupiah. Pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi merupakan langkah yang tepat. Sayangnya menurut pengamat energi Sofiano Jagaria, kebijakan itu seharusnya dibarengi dengan revisi Perpres nomor 191 tahun 2014 terkait penyediaan, pendistribusian hingga penjualan eceran BBM. Kalau sepeda motor, berapa banyak sepeda motor pakai Pertalite? Paling-paling dia ngisi 3 liter. Nah, mobil saya yakin lah kalau orang yang punya duit nggak mungkin lah dia mau pakai Pertalite kecuali supirnya yang beli, disuruh ngisi Pertamax dia isi Pertalite. Kita nggak ada itu yang jadi pertanyaan. Nah makanya pemerintah tetap harus bikin pengendalian dengan membuat peraturan yang jelas, tegas, jangan abu-abu dan ada sanksi. Kalau SPBU misalnya masih menjual kepada pihak yang tidak berhak, SPBU-nya bisa ditutup, dicabut izinnya. Itu yang harus dilakukan oleh pemerintah. Sementara di sejumlah wilayah kegelisahan masyarakat terus mengiringi kenaikan harga BBM. Warga ada yang menolak kenaikan harga BBM ini karena menambah berat beban kehidupan mereka. Termasuk para nelayan terpaksa tak bisa bekerja mencari ikan sebab kenaikan solar menambah biaya operasi mereka saat melaut. Para nelayan pun memilih menambatkan kapal motor mereka di dermaga. Tim Liputan melaporkan. Di informasi berikutnya, pemirsa, Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menyambangi Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Keduanya membicarakan sejumlah hal, diantaranya adalah peluang koalisi di pemilihan presiden 2024. Setiba di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu pagi, Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani langsung disambut oleh Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto di pendopo rumah pribadinya. Puan didampingi oleh sejumlah tokoh PDI Perjuangan, sementara Prabowo didampingi sejumlah elit Partai Gerindra. Setelah menyambut Puan, Prabowo mengajak Ketua DPR RI itu berkuda bersama di arena pacuan kuda yang ada di rumahnya. Puan menunggangi salah satu kuda kesayangan milik Prabowo bernama Salero. Kuda itu pernah ditunggangi oleh Presiden Joko Widodo di tahun 2016 lalu. Dalam pertemuan tertutup, keduanya membahas sejumlah hal, antara lain peluang koalisi di pemilihan presiden tahun 2024. Memungkinkan atau tidak memungkinkan, saya kira ya dari segi teori kemungkinan ya pasti memungkinkan. Kalau memungkinkan, ya kan? Ya. Kalau tadi kan demi kebaikan bangsa dan negara, kenapa tidak? Jadi ini bukan pertemuan yang pertama karena sudah berkali-kali ketemu, tapi ini Pak dipastikan juga insya Allah bukan pertemuan terakhir ya Mas Bowo ya. Pasti. Jadi kita akan tetap menyampaikan secara terbuka, membuka ruang bagi kedua kami ini untuk tetap kemudian menguatkan tekad bersama sehingga pada waktunya kami akan kemudian mengatakan atau meneruskan pembicaraan ini ke satu hal yang tentu saja semata-mata adalah tujuannya untuk bangsa dan negara, yang terbaik untuk bangsa dan negara. Pemirsa, potensi Indonesia sebagai penghasil kopi berkualitas. Kementerian BUMN bekerjasama dengan sejumlah stakeholder menggelar pameran bertajuk Pasar Kopi di Amsterdam, Belanda. Sementara itu, ratusan produk UMKM terbaik binaan Kementerian BUMN juga mengikuti Festival Tong Tong Fair 2022 di Amsterdam. Inilah Tong Tong Fair 2022, festival tahunan terbesar di Den Haag, Belanda untuk mengenalkan budaya Indonesia secara luas. Pada festival tahun ini, di bawah binaan Kementerian BUMN, 175 produk lokal andalan UMKM Indonesia dipamerkan untuk dikenalkan di kancah internasional, mulai dari produk fashion, kerajinan, hingga makanan. Menteri BUMN Erick Thohir melihat adanya potensi perkembangan ekonomi melalui produk UMKM Indonesia. Untuk itulah, pihaknya akan mendorong industri kreatif Indonesia agar semakin dapat bersaing secara global.
Ya kembali, kita harus mendorong negara kita yang punya kebudayaan luar biasa banyak, bahasa luar banyak ya. Ini menjadi yang namanya pop culture country. Dan kita punya potensi itu, apalagi banyak kreatornya anak muda. Jadi kalau Korea bisa, kenapa kita nggak bisa? Pak, apakah ada kemungkinan untuk tahun depan BUMN yang terlebih bisa lebih baik? Ya kita terus mendukung, saya rasa ini bukan sesuatu kegiatan hanya sekali-sekali, tetapi kita harus dorong ini menjadi bagaimana sebuah program keberlanjutan. Festival ini berlangsung di Den Haag, Belanda hingga tanggal 11 September 2022 mendatang. Sementara di Amsterdam, Belanda, pameran kopi khas Indonesia yang diinisiasi pemerintah Indonesia melalui Kementerian BUMN bekerja sama dengan Rumah Indonesia BV menampilkan 97 jenis produk kopi yang berasal dari 11 provinsi di Indonesia. Menteri BUMN Erick Thohir yang membuka acara pameran pasar kopi mengatakan potensi kebutuhan market kopi di Indonesia cukuplah tinggi, yakni lebih dari 35%, di mana hal ini dapat mendorong adanya ekspor kopi ke luar negeri. Nah ini yang kita harapkan dan mudah-mudahan kami di BUMN tidak terdepan, tapi kita yang di belakang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi baru Indonesia, salah satunya ekonomi kreatif, di mana di industri kopi. Pemerintah Indonesia mendorong upaya pengembangan industri kopi di Indonesia melalui penandatanganan ABV, kontrak kerjasama pembelian kopi senilai lebih dari 3 juta dolar Amerika Serikat. Melalui pameran pasar kopi ini, diharapkan dapat semakin mengharumkan wangi kopi khas Indonesia ke kancah mancanegara. Pameran ini dibuka untuk umum hingga 7 September 2022 mendatang. Freddy Cahya melaporkan dari Belanda. Ya pemirsa, sementara itu Menteri BUMN Erick Thohir juga hadir dalam peringatan 100 tahun Perhimpunan Pelajar Indonesia atau PPI di Belanda bertema Suara Pemuda. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan peran pemuda dalam pemerintahan dunia digital agar dapat memberikan kontribusi nyata untuk Indonesia. Bertempat di JW Marriott, Den Haag, Belanda, peringatan 100 tahun Perhimpunan Pelajar Indonesia atau PPI di Belanda digelar pada Sabtu pagi. Bertema Suara Pemuda, acara dihadiri Menteri BUMN Erick Thohir. Dalam kesempatannya, Erick sempat berdiskusi dengan para pelajar Indonesia yang tengah melanjutkan pendidikan di negeri kincir angin itu. Erick berpesan agar para pelajar meningkatkan kemampuan dalam bidang keahlian yang tengah dipelajari, agar suatu saat dapat memberikan kontribusi dan perubahan teknologi di Indonesia ketika kembali ke tanah air. Apakah kita mau hanya jadi penontonnya atau Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Diduga ditelantarkan pemiliknya, belasan ekor anjing dievakuasi petugas dari rumah seorang warga di Bekasi, Jawa Barat. Selanjutnya, anjing-anjing ini akan dibawa ke tempat perlindungan hewan untuk mendapatkan perawatan. Satu persatu anjing ini dikeluarkan oleh petugas gabungan pemadam kebakaran dan Satpol PP Kota Bekasi dari rumah seorang warga di perumahan Taman Kota, Kota Bekasi, Jawa Barat Minggu pagi. Belasan ekor anjing ini dievakuasi lantaran diduga ditelantarkan oleh sang pemilik hingga keberadaannya mengganggu warga sekitar. Warga telah berupaya berkomunikasi dengan pemilik yang telah menghuni selama 3 tahun itu. Namun tidak ada respon baik hingga jalan ini pun ditempuh warga. Beranak lagi, saya samperin, saya bilang sama Bu Dewi, udah disteril aja, kita bayarin. Nggak mau, anjing-anjing saya, kita manusia ya, lihat kayak begitu. Tapi Ibu kenal Bu yang benar. Kecil, 4 ekor anjing dimasukin, coba bayangin. Saat melakukan evakuasi, seorang petugas terluka di bagian tangan akibat gigitan anjing dan harus mendapat perawatan medis di RSUD Bekasi. Ya, yang tergigit 1 orang. 1 orang. Ya, memang tadi ikatannya terlepas, jadi dia melakukan perawatan. Rumah pemilik belasan ekor anjing ini ditutup dan diberi tanda surat peringatan. Sementara 17 ekor anjing tersebut dibawa petugas untuk selanjutnya dirawat di tempat perlindungan hewan di kawasan Pejaten, Jakarta Selatan. Darmawan melaporkan dari Bekasi, Jawa Barat. Kita jeda sejenak pemirsa, Fokus Pagi akan hadir kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Di antaranya adalah diduga berbuat onar hingga mengancam akan membakar rumah warga. Seorang pria diamankan petugas. Fokus Pagi segera kembali. Jarinya, bukan anak, awak bukan orang. Ibu, kenapa gitu? Kamu tidur, habis lempar rumahnya.
Anda kembali menyaksikan Fokus Pagi bersama saya Dadi Maulana dan kita masuk ke segmen Fokus Kasus. Pemirsa, seorang pemuda di Makassar, Sulawesi Selatan diciduk polisi lantaran berbuat onar. Bahkan pemuda yang dalam pengaruh miras itu mengajak berkelahi dan mengancam akan membakar rumah warga. Beginilah ulah pemuda mabuk yang meresahkan warga di Jalan Muhammad Yamin, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Minggu malam. Pemuda yang diduga preman itu berbuat onar dan menggedor pintu pagar rumah salah satu warga, kemudian menantang untuk berduel. Pelaku bahkan mengancam akan membakar rumah warga jika menolak berduel. Saat akan dibawa ke Mapolsek Makassar, pelaku sempat memberi perlawanan dan menolak dibawa. Aksi onar pria itu sudah sering dilakukan ketika dalam pengaruh minuman keras. Tindakan anggota di TKP tadi mengamankan dan membawa ke Mapolsek Makassar. Manakala ada yang merasa dirugikan atau merasa korban agar datang ke Polsek Makassar untuk melapor. Atas perbuatannya, pelaku akan ditahan 2 kali 24 jam guna memberi efek jera. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Makassar, Sulawesi Selatan. Di informasi berikutnya, seorang pemilik salon di kota Lubuk Linggau ditemukan tewas mengenaskan. Dengan pisau masih tertancap di tubuhnya. Penyelidikan polisi mendapati pekerja di salon itu diduga terlibat dalam kematian korban. Pria yang diduga membunuh seorang pemilik salon diringkus tim Macan Satreskrim Polres Lubuk Linggau di tempat persembunyiannya di Kelurahan Pasar Embacang, Padang, Sumatera Barat. Polisi melumpuhkannya dengan tembakan di kaki saat menangkap pria tersebut. Tersangka menghabisi korban yang bernama Samsudin alias Untari, pemilik salon di Kelurahan Perumnas Rahma, Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Korban ditikam dengan sebilah pisau karena tersangka kecewa mendapati pengusaha salon itu tidak menepati janjinya membayarkan upah kerjanya. Sebelum terjadi pembunuhan, keduanya sempat cekcok yang berakhir dengan tewasnya korban. Setelah dilakukan sodomi sebanyak 5 kali, si tersangka ini meminta honornya dengan janji yang sesuai kesepakatan, sekali sodomi dibayar 300.000, tetapi si korban tidak memberikan. Akhirnya terjadilah kasus pembunuhan ini. Dari alat bukti yang didapat penyidik, tersangka terancam pidana karena dugaan melakukan pembunuhan berencana. Yanuar Ikrom melaporkan dari Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Kasus pembunuhan dan mutilasi 4 warga di Mimika, Papua terus bergulir. Petugas membawa 9 tersangka untuk mengikuti rekonstruksi kasus. Kasus pembunuhan disertai mutilasi 4 warga di Mimika, Papua terus didalami penyidik. Tersangka yang terdiri dari 6 oknum anggota TNI dan 3 warga sipil memperagakan insiden pembunuhan dengan perannya masing-masing. Sementara peran RY, otak pembunuhan, diperagakan pemeran pengganti. Sedikitnya 50 adegan ditunjukkan dari 6 TKP, mulai dari perencanaan, pergantian mobil, hingga pembunuhan disertai mutilasi 4 warga yang kemudian dibuang di Sungai Pigapu. Para pelaku juga membakar mobil guna menghilangkan jejak, lalu membagikan uang hasil kejahatan. Adegan penjemputan tersangka Mayor HFD sebelum korban dimutilasi turut diperagakan. Dari rekonstruksi ini memang sudah bisa kita buka dengan jelas, ya mulai dari tahap perencanaannya, lokasinya di mana, kemudian tahap pelaksanaannya, sampai dengan pengakhiran di pembakaran, kemudian pembagian hasil kejahatan. Penyidik yang menemukan sejumlah fakta baru akan melakukan pemeriksaan tambahan kepada para tersangka. Igo Batmomolin melaporkan dari Timika, Papua. Di peristiwa lainnya, seorang anak balita di Kabupaten Blitar, Jawa Timur diduga dianiaya oleh orang tua asuhnya. Akibatnya korban mengalami luka serius di sekujur tubuhnya. Anak balita warga Desa Pasir Harjo, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar harus menjalani perawatan intensif di rumah sakit lantaran mengalami luka serius di sekujur tubuhnya. Diduga bocah berusia 3 tahun dianiaya orang tua asuhnya. Peristiwa berawal saat korban sengaja diasuh oleh kedua pelaku. Saat itu ibu kandungnya hendak pergi ke luar negeri menjadi TKI, tapi baru 1 bulan berada di rumah orang tua asuh. Korban diduga dianiaya.
Diduga para pelaku kesal terhadap sikap korban yang dianggap nakal. Kasus ini terungkap setelah tetangga kerap mendengarkan suara pukulan dan tangisan korban. Kedua pelaku kini tengah menjalani pemeriksaan di Mapolres Blitar. Korban ini berusia 3 tahun itu diminta untuk diasuh oleh para pelaku karena para pelaku itu kebetulan sudah lama menikah tapi belum juga dikaruniai anak sehingga ingin mengasuh korban. Lukanya itu di berbagai tempat, bisa di kepala, di bagian wajah, kaki, tangan, dan beberapa bagian badan. Pelaku penyiraman bensin ke tubuh remaja laki-laki berusia 14 tahun yang diduga mencuri ikan teri di rumahnya di Kota Medan, Sumatera Utara. Akhirnya ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan tersangka berdasarkan dari penyelidikan dan keterangan beberapa orang saksi yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Kasus penyiraman bensin ke tubuh seorang remaja berusia 14 tahun hingga tubuhnya terbakar karena tersambar api kompor terus bergulir. Minggu sore, pihak kepolisian Polres Pelabuhan Belawan, Kota Medan, Sumatera Utara menetapkan pelaku sebagai tersangka. Penetapan tersangka ini berdasarkan dari penyelidikan dan pemeriksaan serta penemuan barang bukti botol bensin di kamar mandi. Sementara tersangka masih menjalani perawatan akibat luka bakar yang dialami. Jadi BP saat ini sudah kita tetapkan tersangka, sudah kita lakukan penahanan, walaupun karena kondisi si BP ini juga masih dalam kondisi luka bakar. Saat ini posisi tersangka itu kita tempatkan di Rumah Sakit Primo atau Rumah Sakit Bayangkara Medan. Sebelumnya, tersangka melakukan hal itu untuk menakuti korban. Setelah remaja tersebut diduga mencuri teri sebanyak 1 kg milik tersangka. Tak diduga, korban berlari melintasi kompor yang sedang menyala, sehingga tubuh korban terbakar hingga 50%. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat pasal tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Muhammad Hamdani melaporkan dari Medan, Sumatera Utara. Karena menjual ponsel dengan harga murah, 2 pria di Surabaya ditangkap petugas. Bukan ponsel sungguhan yang dijual, tapi kotak box ponsel berisikan potongan asbes. Tidak ada yang bisa diperbuat kedua pria ini saat digiring petugas unit reskrim Polsek Asemrowo, Surabaya. Keduanya terbukti melakukan penipuan. Pria berinisial M dan S menjual ponsel seharga ratusan ribu rupiah. Tapi kotak box yang seharusnya berisi ponsel justru berisi potongan asbes. Dari hasil pemeriksaan, keduanya telah menjalankan aksinya sebanyak 6 kali dengan menyasar sopir kendaraan yang beroperasi di kawasan Margomulyo, Surabaya. Atas perbuatannya, kedua tersangka terancam hukuman maksimal 4 tahun penjara. Mulanya seperti apa? Motifnya kardus HP dimasukin ini, ya dia menawarkan kepada orang. Biasanya supir truk atau mungkin yang jaga gudang. Karena tertarik, makanya harga di bawah dari pasar. Aksi pencurian sepeda motor kembali terjadi di Palembang. Sang pencuri nekat mengambil motor yang parkir di teras rumah saat pemiliknya tengah sibuk menyelesaikan tugas kuliah. Sejumlah petugas dari Polrestabes Palembang memeriksa rumah kontrakan di Jalan Panca Usaha seberang Ulu 1 Palembang. Di rumah tersebut sebuah motor hilang diambil pencuri. Peristiwa terjadi ketika pemilik motor sedang mengerjakan tugas kuliahnya di dalam rumah. Namun saat hendak keluar, korban terkejut karena motor yang diparkir di teras rumahnya telah hilang. Padahal ia sudah mengunci stang motornya. Diduga pelaku sudah mengincar motor tersebut. Pas kami tuh habis lagi ngapal surat di belakang. Nah tiba-tiba kami tuh kan sempet kesini, sempet keluar. Pas sudah keluar itu tuh lihat masih ada. Terus teman kan, Hoyer ini satu kan, kuncinya tuh udah dicabut, kuncinya udah dicabut. Udah kunci stang juga? Udah dikunci stang. Terus di dalam kan, nggak tahu tiba-tiba nggak ada motornya. Berdasarkan laporan korban, polisi kini tengah melacak pencuri sepeda motor itu. Karena tindak kejahatan pencurian sepeda motor di Kota Palembang sudah meresahkan masyarakat. Dedi Irwansyah melaporkan dari Palembang, Sumatera Selatan.
Masih dari kasus yang sama, pemirsa, sebagian anggota komplotan pencuri sepeda motor yang aksinya meresahkan warga diringkus di tempat yang berbeda. Untuk menggulung komplotan itu, polisi mengintai sejak lama. Cek ke motor dulu. Motor kemana? Motor? Itu di motor kemana? Motor Polisi langsung meringkus pria yang diduga anggota komplotan pencuri motor saat disergap di rumahnya di Pekon Bandar Negeri Sumuang, Tanggamus, Lampung. Dari tangannya disita motor hasil curian. Selain pria tersebut, polisi juga menangkap 2 anggota komplotan itu di tempat berbeda. Setelah ditelusuri, polisi juga menyita 7 sepeda motor lain yang didapat dari tindak kejahatan komplotan tersangka yang telah beraksi sedikitnya di 10 tempat yang berbeda-beda. Yang dimana TKP berada di wilayah hukum di Talang Padang, Kota Agung, Semaka, Gisting, yang dimana berdasarkan pengakuan dari diduga pelaku, lebih dari 10 TKP. Saat beraksi, para tersangka berbagi peran masing-masing. Mulai dari pengintaian hingga menada barang hasil curian, polisi masih memburu otak dari komplotan itu. Asep Saifulo melaporkan dari Tanggamus, Lampung. Ratusan kios di pasar tradisional Dungus, Kabupaten Madiun, Jawa Timur hangus terbakar. Fokus Pagi segera kembali. Anda kembali menyaksikan Fokus Pagi. 5 rumah kontrakan di permukiman padat di Pekanbaru Riau hangus terbakar. Peristiwa itu membuat pemilik rumah histeris. Sementara itu di Madiun, Jawa Timur, ratusan kios di pasar tradisional Dungus ludes dilahap si jago merah. Kobaran api menghanguskan pasar tradisional Dungus di Jalan Raya Madiun menuju Monumen Kresek, Kabupaten Madiun, Minggu siang. Ratusan kios yang ada di dalam pasar tidak luput dari kebakaran tersebut. Seluruh barang dagangan tidak tersisa, ludes dilalap api. Kobaran api pertama kali terlihat dari bangunan dalam pasar. Tahu-tahu saya ada api dari dalam, saya nggak berani masalah dan tidak berani dekat, masalahnya kan besar apinya. Saya langsung lapor ke pos. Pak, ini ada berapa kios Pak kira-kira Pak? Ya. Kiosnya berapa Pak ini kira-kira? Banyak nih. Banyak banget. Peristiwa kebakaran juga menimpa 5 unit rumah kontrakan di permukiman padat di Jalan HR Subrantas, Pekanbaru Riau, Minggu siang. Kobaran api yang menjalar dengan cepat membuat warga sekitar panik. Bahkan salah satu penghuni rumah kontrakan histeris dan jatuh pingsan karena seluruh harta bendanya ludes dilalap api. Sementara warga di sekitar lokasi kebakaran berusaha menyelamatkan harta benda mereka. Petugas pemadam kebakaran dari Pos Tampan yang melakukan pemadaman mendapatkan kendala karena jalan yang sempit. Hambatan di jalan, untuk hambatan ya seperti kemacetan di jalan, yang pihak warga yang menumpuk di tempat kejadian. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Tim Liputan melaporkan. Di informasi berikutnya, sebuah minibus tiba-tiba terbakar saat sedang parkir di pinggir jalan Sriwijaya, Mataram, Nusa Tenggara Barat pada Minggu malam. Api diduga berasal dari percikan api di bagian mesin, kemudian membakar seluruh badan kendaraan. Terekam dalam video amatir, minibus terbakar di jalan Sriwijaya, Mataram. Kobaran api cepat membesar dan membakar seluruh bagian mobil. Akibatnya pengendara mobil dan masyarakat sekitar panik karena khawatir mobil akan meledak. 2 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan untuk menjinakkan api. 3 penumpang selamat, tapi seluruh bagian mobil hangus tidak tersisa. Polisi masih menyelidiki penyebab kebakaran mobil apakah karena arus pendek listrik atau ada unsur lainnya. Pemirsa, layaknya aparat penegak hukum, sosok berseragam polisi biasanya disegani. Sayangnya wibawa polisi dimanfaatkan sejumlah orang untuk melakukan aksi kejahatan. Sejumlah kasus terkait dalam bahasan menjadi sorot dalam pekan ini. Empat polisi Gadung
Gadungan di Kota Makassar, Sulawesi Selatan gagal beraksi untuk kali kedua setelah dilaporkan ke polisi oleh pengelola sebuah hotel. Mereka curiga lantaran keempatnya melakukan penggerebekan tanpa membawa surat resmi. Sebelumnya di tempat yang sama, 4 polisi Gadungan itu berhasil membawa kabur sejumlah ponsel serta uang tunai milik para penghuni kamar setelah berdalih menggelar razia penyalahgunaan narkoba serta praktik prostitusi online. Modus serupa juga digunakan oleh seorang pria di Bekasi, Jawa Barat. Mengenakan atribut Polri yang dibeli dari toko daring, pelaku yang sedang terlilit utang mendatangi seorang ibu dan anak perempuannya. Pelaku meminta sejumlah uang. Bila tak diberi, ia akan menangkap suami sang ibu dengan alasan masalah narkoba. Ini orangnya, woi kamu bukan polisi asli woi. Di Jakarta, seorang pria berseragam Polri beberapa kali terekam kamera warga tengah menindak pengendara di perempatan Duripulo, Roksi, Gambir, Jakarta Pusat. Namun anehnya, sanksi di tempat itu tak disertai surat tilang. Polres Metro Jakarta Pusat memastikan sosok itu bukan anggota jajarannya. Ada beberapa memang yang mirip, namun hampir terbantahkan karena yang bersangkutan dalam kondisi rawat. Sebagai salah satu aparat penegak hukum yang memiliki tanggung jawab besar, polisi identik dengan sosok berseragam yang tegas dan punya kewenangan melakukan penindakan sehingga disegani. Ditambah lagi, umumnya warga tak punya informasi bagaimana mengenali yang asli atau gadungan. Karena mudah sekali untuk melakukan penipuan tadi, misalkan dengan simbol-simbol dia pakai ajudan gitu, mereka bawa mobil gitu ya, kemudian pakai perhiasan palsu. Nah itu juga identitas yang dimunculkan oleh para pelaku ketika milih bintang 3 gitu, lebih tinggi levelnya dibandingkan dengan yang polisi-polisi gadungan yang levelnya lebih rendah. Gitu. Jadi memang harus diperhatikan dengan sangat baik. Satu lagi, untuk membeli seragam polisi itu sangat mudah. Jadi di pasar online bisa, pakai apa? Di pasar Senen bisa, di pasar online juga bisa. Nah itu yang juga harus diperhatikan. Ya, mudahnya membeli atribut kepolisian juga jadi faktor yang dimanfaatkan para pelaku sang polisi gadungan ini. Karena itu, warga pun jangan mudah percaya atau terintimidasi. Masyarakatnya juga harus lebih peduli, lebih aktif kalau ada tindakan-tindakan yang mencurigakan dari polisi yang memberikan ancaman, pemerasan atau penipuan. Maka sebagai konfirmasi, lapor itu bisa digunakan untuk melakukan cross-check atau memanggil polisi yang asli. Tidak ada salahnya segan pada polisi. Namun, agar tak menjadi korban kejahatan polisi gadungan, sebaiknya tetap tenang ketika berhadapan dengan aparat berseragam. Kenali ciri-ciri kartu tanda anggota kepolisian. Yang penting pula, patuhi aturan dan lengkapi dokumen berharga agar tak terjebak polisi gadungan. Tim Liputan melaporkan. Dari segmen Info Pasar, pemirsa, pasca kenaikan harga bahan bakar minyak, harga kebutuhan pokok di sejumlah daerah pun ikut naik. Tidak terkecuali di ibu kota Jakarta, harga bahan pokok naik hingga 30%. Sehari setelah kenaikan harga bahan bakar minyak, harga bahan pokok ikut mengalami kenaikan. Di Pasar Koplo, Jakarta Barat, kenaikan harga mencapai hingga 30%. Harga cabai merah keriting naik jadi Rp90.000 per kilo dari sebelumnya Rp70.000 per kilo. Cabai rawit harganya kini Rp60.000 per kilogram dari sebelumnya Rp50.000 per kilogram. Harga bawang merah per kilo naik jadi Rp45.000 dari sebelumnya Rp40.000 per kilogram. Bahkan telur ayam harganya kembali mencapai Rp32.000 per kilo, padahal harga telur ayam belum lama turun di harga Rp29.000 per kilogram. Soalnya pengaruh dari bensin mungkin ya. Jadi berapa perkiraannya Pak? Ya paling bisa 31. Di pasar tradisional Badak, Kabupaten Pandeglang, Banten, harga ayam potong mengalami kenaikan cukup signifikan. Sebelum harga BBM naik, ayam potong dijual Rp28.000 per kilo. Namun hari Minggu harganya langsung naik di kisaran Rp32.000 hingga Rp33.000 per kilogram. Kemarin harga ayam saya bisa 28, kan 30, sekarang udah 33, 32. Itu kenaikan waktu kapan, Pak? Semalam, hari ini nih. Harga komoditas pangan di pasar tradisional Klaten, Jawa Tengah juga naik. Harga bawang merah menjadi Rp28.000 per kilogram
dari sebelumnya Rp26.000 per kilogram. Harga daging ayam juga naik dari Rp28.000 per kilogram menjadi Rp30.000 per kilogram. Kenaikan harga komoditas dikeluhkan para pedagang karena berimbas pada sepinya pembeli. Tim Liputan melaporkan. Harga cabai di pasar tradisional di Gudang Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang, Banten terpantau naik. Kenaikan tertinggi terjadi pada cabai merah keriting yang tembus hingga Rp90.000 per kilogram. Cabai merah keriting sebelumnya Rp40.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp90.000 per kilogram. Sedangkan untuk cabai rawit merah dari Rp40.000 per kilogram menjadi Rp60.000 per kilogram. Sementara itu harga komoditas lainnya terbilang normal. Kendati demikian, pedagang mengeluhkan pendapatan mereka berkurang sejak 2 hari terakhir sebab warga mengurangi pembelian. Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih SCTV Indosiar membagikan kebutuhan sekolah di Desa Timboa, lereng Gunung Merbabu. Kemiskinan membuat anak-anak di desa ini sulit mengakses pendidikan dengan benar. Di salah satu rumah sederhana milik warga di Dusun Margo Mulyo, Timboa, Boyolali, Jawa Tengah inilah anak-anak usia sekolah dasar menimba ilmu setiap hari Sabtu dengan bantuan relawan. Hampir sebagian anak-anak tidak mendapatkan pendidikan dasar yang layak. Kemiskinan membuat akses pendidikan mereka terbatas. Bahkan, anak-anak ini tidak mampu meneruskan cita-cita mereka. Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih SCTV Indosiar bersama donatur berbagi kebutuhan sekolah seperti tas dan buku untuk menunjang mereka belajar dan mengajarkan bagaimana meraih mimpi di tengah keterbatasan. Saya ingin menjadi dokter. Saya mau menjadi guru matematika. Saya ingin menjadi pramugari. Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih SCTV Indosiar terus berbagi karena kepedulian kita harapan mereka. Tim Liputan melaporkan dari Timboa, Boyolali, Jawa Tengah. Fokus Pagi akan hadir kembali dengan sejumlah informasi menarik lainnya. Di antaranya adalah gol Persib pada menit 25 dirayakan dengan sangat emosional oleh David da Silva yang menangis hingga harus ditenangkan oleh rekan-rekannya. Fokus Pagi segera kembali. Anda kembali menyaksikan Fokus Pagi bersama saya Dani Maulana. Pemirsa, tidak terasa Indonesia Sentul Series of Motorsport telah memasuki seri keempat. Selain pembalap muda yang on fire menjajal sirkuit Sentul, pembalap senior pun tidak kalah sengitnya di lintasan. Ajang ISOM 2022 menjadi wadah konsisten mencetak pembalap profesional dan tangguh. Seri keempat ISOM 2022 berlangsung makin sengit. Selain pembalap muda yang on fire menjajal sirkuit Sentul, pembalap senior pun tak kalah sengitnya di lintasan balap di Sentul International Circuit Bogor, Jawa Barat. Berbagai kategori mulai dari Mercedes One Week Race Championship hingga kelas bergengsi kategori kejurnas, antusias disambut para pecinta lomba motorsport roda 4 ini. ISOM 2022 khususnya bagi anak muda menjadi ajang untuk menjajal kelas balap yang lebih profesional. Jadi gokar dulu, mereka gokar itu bisa mulai dari umur 8 tahun. Pada saat mereka umur 14, lalu kakinya sudah sampai, dia bisa ikut di grup N. Dengan catatan mereka harus seizin orang tua. Atmosfer balap yang menantang juga dirasakan Ahmed Zaki Iskandar, pembalap senior asal Landyland Racing Team. Tak mau kalah sengit, dirinya finish di posisi kedua dan sukses menyelesaikan 10 putaran di kategori balap Mercedes One Week Race kelas Avantgrade. Biasalah kalau di dalam lintasan ya, namanya saling mendahului ya. Kemudian ya inilah DNA-nya, kalau strategi khusus nggak ada. Cuman memang tadi saya start dari posisi 12 ya. Nah itu 4 lap awal itu ya memang benar-benar harus fight.
Kedepannya kehadiran Indonesia Sentul Series of Motorsport dapat menggait semakin banyak peserta maupun investor dan sponsor. Bahkan ajang ini menjadi wadah pencetak pembalap profesional nan tangguh. Priscilia Claudia dan Herman Rase melaporkan dari Bogor, Jawa Barat. Sekarang kita beralih ke lapangan hijau dari laga pekan ke-8 BRI Liga 1. Laga debutan Luis Mia sebagai pelatih Persib Bandung berakhir manis. Tim Pangeran Biru sukses memetik kemenangan tipis 2-1 melawan Rans Nusantara dan perlahan memperbaiki posisi di papan klasemen. Menghadapi Rans Nusantara pada pekan ke-8 BRI Liga 1 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api Minggu sore, Persib Bandung tampil dominan berkat racikan pelatih baru Luis Mia. Gol pembuka bagi tuan rumah hadir pada menit ke-25. Kerjasama apik dua berhasil, Ciro Alves dan David da Silva di dalam kotak penalti berhasil menjebol gawang Rans. Gol ini dirayakan dengan sangat emosional oleh David da Silva yang terlihat menangis hingga harus ditenangkan rekan-rekannya. Belasan ribu pendukung Persib yang memadati stadion kembali bersorak jelang babak pertama berakhir. Maung Bandung mendapat hadiah penalti yang mampu dimaksimalkan dengan baik oleh Ciro Alves. Ini merupakan gol perdana Ciro di BRI Liga 1 bersama Persib. Terlalu asyik menyerang, Persib justru kebobolan pada menit 81. Pelanggaran Mark Klok terhadap Makan Konate berbuah hadiah penalti. Tendangan 12 pas Wander Luiz sempat ditahan kiper Reki Rahayu. Namun, pemain asal Brazil itu sukses menyambar bola rebound. Skor 2-1 untuk keunggulan Persib bertahan hingga akhir laga. Kemenangan pada laga debut Luis Mia ini perlahan menaikkan posisi Persib di papan tengah klasemen, sementara Rans Nusantara masih berkutat di zona degradasi. Dari laga lainnya, gol Dedik Setiawan menghindarkan Arema FC dari kekalahan saat bertandang ke markas Barito Putra. Kedua tim pun harus puas bermain imbang 1-1. Duel ketat terjadi pada laga penutup pekan ke-8 saat Barito Putra berhadapan dengan Arema FC di Stadion Demang Lehman, Banjarbaru Minggu malam. Barito yang bertindak sebagai tuan rumah unggul terlebih dahulu di menit ke-21. Tendangan bebas Renal Selva meluncur deras masuk ke gawang Arema yang dikawal Aldilson Maringga. Tertinggal 1 gol, Singo Edan meningkatkan intensitas serangan. Pada menit ke-41, tim tamu hampir menyamarkan skor melalui kemelut yang terjadi di kotak penalti, namun Renan Silva sigap menghalau bola tepat di garis gawang. Terus menekan, gol yang ditunggu Arema akhirnya tercipta di babak kedua, tepatnya menit 83. Sundulan Dedik Setiawan berhasil menjebol gawang tuan rumah dan mengubah kedudukan menjadi 1-1. Hingga wasit meniup peluit akhir, tak ada tambahan gol yang tercipta. Hasil ini membuat Arema tertahan di posisi 8, sedangkan Barito terdampar di urutan 17. Pemirsa, siapa sangka dari karung goni bisa menghasilkan pundi-pundi rupiah. Ya, lewat seorang pemuda asal kota Medan, dirinya berkolaborasi dengan sang ibu untuk memulai usaha kerajinan dari karung goni. Tidak disangka usahanya ini membuahkan hasil, bahkan bisa mempekerjakan teman-temannya di kala pandemi. Inilah Berani Berubah, sulap goni jadi tas jutaan rupiah. Dulu awalnya saya memang di dunia arsitek dulu, cuman akhirnya ada di beberapa saat saya berhenti, ada kendala lah gitu, ada kendala saya berhenti, akhirnya saya coba hal-hal baru lagi. Nah di saat berhenti itu ternyata
saya kenal dengan Goni inilah. Kebetulan mama saya bisa jahit, akhirnya coba kolaborasi lah. Tanya sama mama, bisa nggak buat seperti ini? Ayo kita coba lah, kata mama. Dan alhamdulillah diterima sama teman-teman, sama kalangan masyarakat juga. Nah ternyata di pertengahan perjalanan kita produksi ini, saya menemukan menemukan nilai lain lagi dari yang nggak hanya sekedar jualan, nggak hanya sekedar memproduksi. Ternyata manfaatnya luar biasa banyak gitu kan. Salah satunya kita selain menginspirasi orang, kita menjaga lingkungan, terus kita bisa ngebuka lapangan pekerjaan baru. Jadi ada beberapa teman-teman yang bisa kita pekerjakan, ada beberapa pengrajin, tukang jahit yang bisa kita beri pekerjaan baru. Alhamdulillah sekarang untuk penjualan udah keluar kota Medan juga, udah keluar Sumatera sampai ke Sulawesi, bahkan ada yang keluar negeri. Ketika Anda ingin memulai sesuatu, dicoba dulu, dimulai dulu. Ketika Anda tidak berani memulai, kita tidak tahu di mana letak kegagalan dan letak keberhasilannya. Yang sempat jatuh ketika pandemi, ada masa di saat kita jatuh, ada masa di saat kita naik. Dan gimana caranya kita keluar dari masalah tersebut. Ketika kita bisa berhasil menyelesaikan, kita akan naik satu step tangga berikut, seterusnya seperti itu. Intinya kalian harus kuat, kalian harus berjuang dan berani berubah. Ya pemirsa, usai sudah Fokus Pagi hari ini, tetap kencangkan protokol kesehatan. Saksikan info terkini cegah corona hanya di video. Unduh aplikasinya sekarang. Ayo dukung operasi katarak, hernia, donor darah, dan juga hitan gratis bagi warga tidak mampu di sejumlah tempat di Indonesia. Sampaikan kepedulian Anda melalui rekening BCA di nomor 162 633 8888 atas nama Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih. Karena kepedulian kita adalah harapan mereka. Dan pemirsa, usai Fokus Pagi, jangan lewatkan untuk menyaksikan program Mega Series Panggilan. Mewakili tim redaksi dan kerabat kerja yang bertugas, saya Dani Maulana pamit undur diri. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.